Sekarang masih guru honorer? Masih. Wah, belum jadi PNS? Belum. Orang Bu Lijun ini orang Toraja ya? Ya, kerajaan. Masyarakat tidak keberatan kah? Ya mau keberatan mau bagaimana lagi. Katanya tadi Bu Farida mau apa Bu Farida ya? Mau nyerang katanya di sana. Dan mereka akan simpan kelopon tuh, kayunya cukup besar ya. Pak, enak ya? Apanya paling enak? Katanya menurut Pak Jena sih tangannya. Telapaknya. Apa tadi doanya belum? Mudah-mudahan tidak berhasil katanya sampai pulang kembali ke Londung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya sementara di Kabupaten Berau, dan hari ini saya rencana akan mengunjungi salah satu desa di daerah Hulu Kelai, namanya Kampung Longduhung. Hulu Kelai sendiri salah satu daerah aliran sungai yang besar di Kabupaten Berau. Perjalanan menuju Kampung Longduhung akan berkisar kurang lebih 3,5 jam, akan melewati jalur logging. Dan Kampung Longduhung sendiri adalah kampung dampingan The Nature Conservancy yang sekarang berubah menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Saya mengunjungi pertama kali Kampung Longduhung itu di tahun 2007 dan menjadi salah satu desa dampingan saya selama ini bersama tim di The Nature Conservancy. Mereka terdiri dari masyarakat lokal suku Dayak Punan, meski orang Longduhung sendiri lebih suka, lebih senang disebut sebagai suku Mapnan. Bagaimana perjalanan saya hari ini menuju Kampung Longduhung? Saksikan perjalanan saya, dan kami akan menginap semalam di salah satu rumah di Kampung Longduhung, kampung yang mayoritas adalah masyarakat Dayak Punan. Baik, ini persiapan menuju ke Longduhung. Kita harus pakai mobil ini, sopirnya lagi mempersiapkan diri untuk mengangkut barang-barang. Saksikan perjalanan kami. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Saat ini saya lagi dalam perjalanan ke Longduhung, kampung yang pertama kali saya injak di tahun 2007. Saat ini saya bersama dengan 3 kawan saya di belakang. Ada Mas Wandi. Mas Wandi ini koordinator dulu di tahun 2000. Kapan mulai di Longduhung, Wandi? 2014 beliau yang mengkoordinir proses fasilitasi di Longduhung dengan bergabung di The Nature Conservancy. Ya. Bagaimana pandangannya pertama Wandi dengan Longduhung? Waktu pertama kali di 2014 itu ya sebagai orang Sulawesi yang datang ke Kalimantan, saya pertama kali kunjung itu kosong aja, artinya saya lihat sebagai kalau itu kampung ya artinya kan harus kita bawa logistik banyak. Setelah sampai di kampung ya dugaan saya benar bahwa mereka sebagai Punan itu tergantung dengan hasil alam, dari buah, menjala ikan di sungai untuk makanan sehari-hari, untuk ladang. Gitu ya? Iya. Oke. Di sampingnya Mas Wandi ada seorang guru ya, yang sudah lama juga di Longduhung, lama mengabdi, namanya Ibu Lijun. Selamat sore, selamat siang Bu Lijun. Sejak kapan ada di Longduhung Bu Lijun? Sejak 2004 ya? Sudah lama sekali ya. Gimana di sana ikut kegiatan-kegiatan juga di Longduhung? Mengajar apa? Anak sekolah? Di SD? Setelah itu, apa kegiatan yang lain selama di Longduhung? ikut pergi berladang kemana orang pergi. Oh, ikut berladang juga? Jadi punya ladang juga dong? Ya. Di
Sekarang masih guru honorer? Masih Wah, belum jadi PNS? belum. Orang Bu Lijun ini orang Toraja ya? Ya, Toraja asli. Tapi kenapa mau apa namanya? Ya, mau berdomisili di Longduhung? Karena pertama kali saya datang ke Longduhung, saya waktu itu zamannya orang di Longduhung masih apa ya, jarang sekali tinggal di kampung. Oh, mereka sering masuk ke hutan? Kakak, Heeh. sebenarnya saya hanya jalan-jalan. Heeh. Terus 2 bulan kemudian saya ditawari dari perusahaan ngajar. Heeh. Jadi saya mengajar lah, tapi pada waktu itu mereka sering 3 bulan masuk ke hutan, 3 bulan pulang ke kampung. Jadi kadang jadi menunggu kampung sama kepala kampung. Jadi menunggu kampung aja, penjaga kampung. Iya. Sementara di sana apa ya, kalau ditawar dari orang Toraja itu kan mendapatkan pendidikan itu sangat susah, dari SD sampai SMA dibayar. Sementara di Longduhung itu semua serba gratis, disiapkan sama perusahaan. Walaupun pada saat itu kampung Longduhung belum punya SKPD dari PT-nya, tapi dia dijamin sama perusahaan. Oke. Oh, perusahaan yang memberikan jaminan pada saat itu. Iya, dari 2004 sampai 2007. Heeh. Jadi saya melihat kenapa sih orang di sini tidak, pendidikan belum terlalu ini, jadi saya coba. Iya. Akhirnya bisa menyatu sampai tahun ini, walaupun masih PTT tidak jadi masalah lah. Terus lah. Oke. Ini salah satu cara masyarakat melakukan apa ya, perladangan dengan cara sistem bakar lahan. Ini salah satu program yang dilakukan oleh masyarakat Longduhung untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam lestari, di mana ladang-ladang yang mereka tinggalkan itu kemudian mereka tanami dengan pohon karet. Ini kebun dari Pak Matias, ini dukungan dari The Nature Conservancy yang kemudian diberikan kepada masyarakat Longduhung sebagai bagian komitmen atas kinerja mereka terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam lestari. Mengalami hujan, sudah dekat dengan kampung Pak Wandi ya. Dari sekian banyak dulu program Bro-Forest Carbon program, terutama untuk melibatkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam PKH, program karbon hutan berat. Ini berapa persentase yang cukup bagus Pak Wandi? Ya? Berapa yang cukup bagus untuk diukur ini kinerjanya dalam menanam karet lah? Oh iya, ini dari program kemarin. Jadi program penanaman ini dimulai dari pembibitan. Ya. Masyarakat Terlibat dalam pembibitannya. Pembibitan, menyemai, ada yang berupa biji, biji sertifikasi dari. Itu dikirim dari Medan ya? Dikirim dari Medan. Sumatera Utara ya? Betul, jadi bibitnya memang bibit karet unggul, sertifikasi. Hmm. Kemudian disemai di kampung. Setelah masyarakat, karena kebiasaan mereka berladang, membuka hutan. Setelah berladang, kemudian bekas-bekas ladangnya itulah yang ditanami tadi di Karet ya? Tapi sebelumnya dilakukan penataan lahan. Kiri kanan jalan ini ditata, diukur 2 hektar per kakak. Sepakati. Kemudian mereka sepakati juga daur gilir balik untuk perladangannya. Ya. Nah, itu juga sumbangsi. Pembukaan hutan sejak tahun ini. Sumbangsi komitmen masyarakat ya. Sehingga diatur daur anunya. Gilir baliknya jadi 7 kalau tidak salah ya. Mereka sepakat 7 lokasi yang akan digilir balik setiap tahun untuk perladangan. Nah, bekas-bekas ladangnya ini yang kemudian
rehabilitasi dengan tanaman-tanaman yang juga bernilai ekonomi bagi masyarakat seperti karet. Bule Jun punya berapa lokasi untuk karet? 2 lokasi. Cukup bagus gak? Lumayan lah, cuma nggak pernah dibersihkan. Enggak pernah dibersihkan. Bukan Aduh. Toraja Nah, ini. jadi hutan kembali ya? Tidak juga sih kayak hutan, sekarang ditanam 3 kali nggak dibersihkan. 3 kali dibersihkan. Oke, mudah-mudahan bisa dikunjungi kembali sebagai bagian untuk diversifikasi atau livelihood ya untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Mohon maaf, syutingnya agak goyang-goyang karena jalanannya juga kurang bagus. Nah, seperti inilah jalannya. Ya, singgah di rumahnya. Saya pikir masih di belakang di rumah lama, ternyata dia sudah pindah. Nanti kita ketemu sebentar malam ngobrol-ngobrol. Sekarang lagi hujan, motor sudah banyak yang punya. Di tahun 2007 saya rasa masih sangat kurang, masih belum ada motor. Sekarang sudah mulai banyak motor. Atau kita singgah dulu sini depan. Ini bukannya Pak Matias nih? Iya. Kita rumah di situ Pak, depan. Ya. Selamat sore, saya saat ini ada di Longduhung di rumahnya Pak Matias. Di samping kiri saya ada laki-laki paling gagah di Longduhung, namanya Pak Jenas Daring. Pak Jenas, dulu sejak saya tahun 2007 pernah pertama kali mengunjungi Longduhung, di mana Pak Jenas ini kan sebagai Ketua Forum Kampung Hulu Kelai. Mungkin bisa dijelaskan ke kita apa sih sebenarnya Forum Kampung Hulu Kelai itu, dan sekarang apa dampak-dampak yang sudah dihasilkan oleh Forum Kampung Hulu Kelai? Dampak kalau Forum Hulu Kelai itu adalah sebuah paguyuban masyarakat untuk menyuarakan kepentingan lingkungan. Ya. Kemudian dampak yang sudah bisa kita rasakan sampai saat ini adalah perjuangan kaitan dengan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Itu yang kita rasakan berkat bantuan teman-teman dari TNC juga, itu Pak Tommy dan kawan-kawan. Oh, jangan sebut saya, Pak. Saya enggak punya bantuan apa-apa. Nah, terus. Nah, nanti dipikir gara-gara masuk di vlognya Pak Tommy disebut Tommy nih. Terus ya. Oke, itu saja. Itu saja ya. Nah, terus sekarang Kampung Longduhung 5 tahun yang lalu dan sekarang di saat ini, apa yang menurut Pak Jenas berubah? Kampung Longduhung sendiri. Tidak banyak yang berubah. Cuma ya kalau yang berubah menurut saya anak-anak lah yang banyak berubah. Orang tua tidak banyak berubah. Pendidikan sudah mulai bagus. Ya. Jalan akses kampung sudah mulai bagus. Hutan kita masih bagus? Bagus, masih terkontrol lah. Oke. Apakah kita masih tetap punya kepentingan dengan hutan yang bagus? Oh, sangat Serius nih. Serius. Cius. Sangat serius. Serius. Tapi Blue Globe tadi airnya Bu Farida komplain. Istrinya Bapak komplain tadi, kenapa Blue Globe airnya keruh katanya. Ya. Kenapa, Itu Pak? ya karena kebetulan konsesinya PT Aditya dan yang ada di situ adalah pancang. Apa itu pancang, Pak? Pancang itu pemanenan kayu menggunakan alat. Yang pancang itu, yang ditarik itu. Yang ditarik. Oh iya, itu yang ada posisinya di Sungai Blok Glop ini. Sampai membuat keruh. Ya. Masyarakat tidak keberatan kah? Ya mau keberatan, mau bagaimana lagi? Katanya tadi Bu Farida mau apa Bu Farida ya? Mau diserang. Mau nyerang katanya di sana. Ya, dicerita baik-baik saja ya dengan Aditya Kirana Mandiri agar sumber penghidupannya masyarakat di Longduhung itu tetap harus dijaga meski melakukan pemanenan hutan. Terus karet kita bagaimana Pak Jenas? Ya karet kita ya begitulah, siap panen sebetulnya, cuma kita masih
apa namanya masih sibuk lah. Sibuk ya? Sibuk di ladang Pak. Iya. Belum sempat dibersihkan ya. Belum sempat. Tapi sebenarnya tadi di perjalanan banyak yang tumbuh, banyak yang bagus. Sekarang menurut saya tinggal dipikirkan bagaimana kemudian karet kita bisa Ya. dilihat-lihat lagi lah. Pak Jenas, tadi saya lagi diskusi dengan Pak Matias, Ibu Farida, dengan Ibu Marsiti tentang rencana bikin kebun bersama. Kebun bersama itu bisa jadi dikerjasamakan oleh dengan pihak ketiga, tetapi itu menjadi milik dari masyarakat kita. Menurut Pak Jenas, konsep kebun bersama di Longdung itu bisa dilaksanakan tidak? Serius. Yang penting serius. Konsep kebun bersama itu dari dulu kita sudah gerakan itu gitu, kita rindukan itu. Misalnya tanam buah di Iya. situ, tanam pala, atau tanam apa gitu kan, yang bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Longdung. Terakhir Pak Jenas, apa harapan Bapak 10 tahun ke depan Longdung ini harus seperti apa? Harapan saya Longdung itu akan ya lebih baik dari sekarang lah. Kalau boleh jadi mandiri secara ekonomi, pendidikan, juga lain-lain. Itu harapan saya ke depan. Kemudian teman-teman pendamping juga harapannya lebih apa namanya lebih aktif lagi. Iya. Artinya Wandi harus sering datang ke sini. Harapan kita supaya Dia semangat sudah kita jarang ada. ke sini Pak Jenas. Siapa? Wandi jarang sini kah? Ini sudah berapa kali ke sini ini. Jadi bersyukur karena dia sudah berkali-kali lah. Iya. Ya. Pak Jenas, mungkin masyarakat di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia itu belum kenal apa sih sebenarnya. Di sini kan suku Punan, Ya. tapi Bapak tidak mau disebut suku Punan, malah mau disebut suku Mapnan. Ya. Apa perbedaan suku Punan dengan suku Mapnan? Apa sih yang disebut suku Punan, dan kenapa Bapak tidak mau lebih cenderung dipanggil suku Mapnan? Mapnan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya subsuku, subsuku dari Dayak secara keseluruhan. Kalau Punan itu dia suku tertua di Kalimantan, itu perbedaannya. Oke. Pak Jenas masih sering pergi nyumpit? Agak jarang. Tapi masih kuat nyumpit. Oh masih. Kalau saya misalnya berdiri masih kira-kira berdiri 100 meter dari Pak Jenas masih bisa kena Pak? Masih bisa. Masih? Masih. Jadi bahaya juga Pak ya? Bahaya. Masih berbahaya juga kan? Tiba-tiba Pak Jenas datang bawa sumpit ya? Iya. Itu dia. Mancing gimana hasilnya Pak? Ya mancing saya 2 ekor aja dapat. Udah dapat itu ekor. Ah, Apakah memang panen ikan kita masih bagus kah atau gimana? sudah mulai berkurang. Apa faktornya kira-kira? Itu faktor sudah komersil. Jadi Orang banyak berlomba-lomba Iya. untuk menangkap ikan untuk komersil. Ya, Dulu kan yang penting untuk kebutuhan hidup ya. ya itu dia. Pakai bubu, pakai Iya. pukat, Pancing, jala, jala, secukupnya. secukupnya. Kita masak, kita bagi. Iya. Setelah itu besok mau butuh lagi baru turun Baru lagi. turun lagi. Sekarang untuk kepentingan. Kepentingan duit sekarang. Ya. Itu Pak Jenas, laki-laki yang saya kenal punya komitmen yang kuat menjaga hutan yang ada di Hulu Kelai, terutama di Kampung Longduhung. Saya mengenalnya sebagai laki-laki yang sederhana, yang setiap pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari di Kampung Longduhung pasti Pak Jenas berada pada barisan terdepan. Kita doakan Pak Jenas tetap sehat, Amin. bahagia, dan mudah-mudahan hutan di Longduhung tetap kita bisa jaga di masa mendatang. Amin. Ya. Saya pindah Pak Jenas ya. Ada perempuan tangguh. Perempuan tangguh namanya Ibu Farida. Ibu Farida ini istri dari Pak Jenas, tapi juga cukup aktif untuk menyuarakan kepentingan lingkungan. Kenapa Ibu Farida tertarik untuk terlibat dalam menjaga hutan kita?
Ya karena memang hutan itu Mm-mm. bagian dari hidupnya orang Matnan. Mm-mm. Dan kenapa kita, khususnya saya, Mhm. sangat senang terlibat di situ karena di hutan itu sendiri Mhm. punya apa ya, Manfaat. manfaat yang Masih sering masih hutan, Bu Farida? ya. Dapat apa di sana di hutan? Buah? Kalau musim buah, Mhm. Biasa tinggal kan bermalam ke di hutan kita? ya Masih? Biasa. Dapat mencari buah ya? Dapat binatang-binatang juga? Mhm. binatang buruan, Binatang buruannya apa aja, Bu Farida? ikan, monyet, babi. Babi. Datang ke kampung saya, Pak, Bu ya. Banyak di kampung saya babi. Asalkan Pak Tommy yang bawa. Oke, Pak, nanti saya temani. Nanti saya temani ke Bulukumba, Bu Farida ya. Nah, terus cita-citanya Bu Farida terhadap hutan kita di Longdung ini bagaimana sih? Cita-citanya hutan itu tetap terjaga Mhm. dan apa ya, Bisa memberikan manfaat ya. bisa memberikan manfaat. Mhm. Jadi bagaimana dengan Sungai Bulu Glob tadi? Nah, Hah? itu dia. Kita bisa tegur ya, ke anu ya. Kita bisa tegur Sampaikan perusahaan agar supaya tidak ya, apa namanya, tidak beroperasi ya dekat sungai supaya airnya tetap jernih. Ya, itu Bu Farida, apa perempuan Matnan atau perempuan yang bagi masyarakat mungkin menyebutnya perempuan di Hulu Kelai, yang seingat saya juga setiap pertemuan pasti terlibat aktif untuk berbicara tentang hutan. Dia saja perempuan sederhana mau berbicara tentang hutan, apalagi kita yang sebenarnya mengklaim well educated harusnya juga peduli terkait dengan kondisi hutan kita yang semakin hari mengalami kemunduran, mengalami degradasi. Saya pindah ke salah satu sahabat saya juga, Ibu Marsiti. Bu Marsiti, apa kabar? Baik. Sudah lama tinggal di Longdung, Kak, Bu? Sudah berapa lama, Bu? Ibu sudah berapa lama tinggal di Longdung? berapa tahun ini? Ya? Mau 20-an tahun. 20-an tahun. Dulu waktu dibantu dengan ayam, bagaimana bantuan ayam kita, Bu? Nah, waktu itu Sempat menghasilkankah? Sempat dijual kah atau mati semua? kalau yang pertama itu ada sempat juga dijual, tapi ya Mm-mm. enggak. Kalau kebun bersama, mau enggak kita bikin kebun bersama? Yang tadi kita cerita-cerita. Maukah? Sangat mau dia. Iya ya, supaya kita bisa dapat pohon buah, pohon apa di kawasan kebun bersama itu ya. Ya, nanti kita diskusi-diskusi lebih panjang sebentar dengan Pak Kepala Kampung, Pak Jenas, dengan Ibu Farida, supaya bisa lebih berkembang kampung kita ke depan. Boleh, Boleh ya? boleh. Masih biasa sering juga pergi mancing, Kak, Bu? Mancing, kalau mancing aku enggak hobi mancing. Hobi berburu? Nggak pernah berburu? Berburu juga enggak. Jadi siapa yang kasih kita daging kalau misalnya Bu mau makan daging kita? Kalau ada keluarga yang dapat, Oh, biasa di sini dibagi kan? kalau sekarang enggak sudah. Kalau Mm-mm. yang dapat, kalau kita Hmm? punya duit ya kita beli. Oh, sekarang pakai duit. Iya. Dulu perasaan saya waktu saya terakhir di sini 2014, kalau ada yang nangkap buruan itu dibagi-bagi kan, bawa piring masing-masing kan? Iya. Iya kan, Pak? Pak Jenas? Sekarang sudah tidak lagi kah? Iya, kita Harus ditumbuhkan lagi lah. Tidak semuanya harus menghasilkan, tidak harus dinilai dengan uang. Gimana, Bu Farida? Hah? Bagaimana dengan Pak Matias? Pak Matias, kalau selama ini dapat binatang buruan, jual kah? Enggak, kalau saya enggak. Hah? Tapi sekarang rata-rata orang sudah jual kalau tanaman anu. Apalagi kan sekarang enggak ada babi. Sudah ada, sudah. Nggak ada babi. Hampir punah ini dapat. Waduh, kalau di Bulukumba jadi masalah itu.
dikirim aja ke sini Pak. Bapak yang bawa ke sana ya? Nah, satu ponton lah dikirim. Ya, satu kontainer kaki. Atau Bapak yang ke sana ke Bulukumba, saya bawa ke sana. Siapkan tombak saja. Banyak sekali malah di Bulukumba itu jadi satu masalah tersendiri, malah menimbulkan korban Pak Jenas. Karena iya manusia, karena dapat manusia pakai orang itu pakai strom ke kebun mereka. Nah kebetulan ada orang lewat itu tersengat listrik sampai meninggal. Jadi siapa tahu Pak Matias bisa saya bawa pulang ke Bulukumba. Siapa tahu itu bisa menjadi solusi terhadap hama babi yang ada di Bulukumba. Babi kita masih sudah kurang kan sini? Sudah sangat Sangat jauh berkurang. hampir tidak ada. Hampir tidak ada Bu Farida. Hah? Tidak ada. Oh gitu. Oh. Jadi kalau payau, Payung juga jarang. jadi binatang apa lagi sekarang binatang buruan? Monyet? Monyet. Itu monyet enak kah Bu? Oh, enak sekali. Masa? Apanya yang paling enak monyet itu Bu? Semuanya dagingnya. Oh ya? Bagaimana cara masaknya tuh monyet itu? Biasa. Ya? Biasa. Oh, iya? Potong-potong, Heeh. terus dicuci, Heeh. terus direbus. Oh ya? Oh, Pak enak ya? Enak. Apanya paling enak? Katanya menurut Pak Jenas itu tangannya. Telapaknya. Atau pipinya. Masih sering dapatkah kalau monyet? Oh, jarang sekali. Ya. Mungkin 1 tahun 2 kali lah. 1 tahun 2 kali 2 Pak. kali paling banyak. Ini tahun ini kayaknya tidak ada. Oh ya. Apakah karena kondisi hutan kita yang semakin tidak bagus atau apa faktornya Pak? Antara lain dan memang kita jarang ke hutan sekarang. Oh jarang ke hutan. Oke, itu faktornya ya. Ya. Sekarang sering kemana Pak? Ke mall juga atau gimana? Oh, kita sering di kampung, Mm-mm. sering di ladang. Oh di ladang sekarang. Oke, itu telah tadi Pak Jenas, Ibu Farida, dan Ibu Marsiti serta saudara saya di belakang tuh, Pak Matias. Saya sekarang ada di Kampung Longduhung. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, hutannya masih sangat bagus, ada kabut di sore hari. Itu wujud dari komitmen masyarakat Longduhung untuk mempertahankan hutan di sekitar kampung mereka. Mereka sekarang lagi berpikir untuk membangun kebun bersama. Mereka saat ini sudah punya kebun karet. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Longduhung itu bisa menjadi bagian sumbangsih untuk mempertahankan hutan yang masih tersisa di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia. Lagi saya video Pak Ben ya. Pak Benyamin ini salah satu warga yang cukup sukses ya dengan kebun karetnya. Kebun karetnya berapa pohon Pak Ben? 800. 800. Sekarang sudah ditore berapa? Sekitar 700-an. Sudah 700-an. Sudah menghasilkan berapa Pak? 1 kuintal. 1 kintal. Pak lumayan lah Pak ya. Itu tiap hari dijaga Pak ya? Ya, Ya. Apa harapannya Bapak Pak Ben? harapannya saya akan jadi petani karet yang sukses. Petani karet yang sukses, mantap. Jadi pengen lagi menambah lagi luasan atau gimana? Pengen. Itu memang apa namanya Pak Ben? Tidak memakan waktu tidak mengganggu aktivitas Bapak, misalnya pergi berburu, pergi memancing atau gimana? Masuk ke hutan. Saya sudah atur waktunya. Oh sudah atur waktu. Karena 2 hari kita nore, hari ketiga kita istirahat. Jadi hari itu saya buat untuk aktivitas yang lain. Pergi ke hutan misalnya. Bapak masih sering masuk hutan? Jarang sudah. Berburu? Agak nggak bisa. Berburu? Ya kalau ada waktu yang diburu, Oh iya. datang yang diburu maksudnya. Oke, jadi beliau ini salah satu warga di Longduhung yang menurut kami cukup baik lah menindaklanjuti program penanaman karet ya, di bekas ladang. Pak Ben punya apa namanya? Karena saya pernah berjanji bagi yang paling berhasil karetnya dapat hadiah. Pak Ben mau dapat hadiah apa Pak? Ya pokoknya hadiah yang membuat saya semangat lagi. Kalau istri baru atau apa yang bisa membuat semangat? Bisa. Atau apa Pak Ben? Temani menore. Ada yang temani menore. Yang bisa membuat Pak Ben semangat, jangan sampai nanti kami
siapkan hadiahnya, tapi ternyata tidak membuat Pak Ben semangat, kan juga salah juga Pak Ben. Pasti semangat lah kalau ada yang memberi spirit. Oke, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti hadiah. Lagi kami pikir-pikir Pak, hadiahnya untuk Bapak Pak Ben apa ya, supaya kemudian bisa menjadi penyemangat lah. Iya. Selamat malam semua. Malam memang. Saat ini kita lagi makan di rumahnya Pak Matias. Ini beras adan Pak Matias ya. Organik ya ini. Nggak pakai pupuk ya. Beras ladang. Pantas enak rasanya. Ini Pak. Oh, sana tuh yang pakai di dekatnya Pak Matias tuh. Itu Pak Misak tuh. Mantan kepala kampung yang tidak mencalonkan diri lagi jadi kepala kampung. Karena katanya beliau mau istirahat. Di samping saya, di sampingnya istrinya beliau, istri tercinta beliau, yang baju merah, Ibu Dolma. Bu, halo. Pak Ben, halo. Apa kabar? Ibu yang doakan saya tadi apa, Bu? Doanya tadi Ibu apa, Bu? Doa siapa? Ibu tadi doanya gimana? Nah, habis kan doa Long Duhong itu supaya Pak Tommy jadi wakil bupati, tidak ketemu lagi sama orang Long Duhong. Sekarang kan sudah bisa ketemu. Gitu. Jadi doanya apa lagi ke depannya? Oh, doa ke depan ya, semoga kita semua bisa sukses semua. Amin. Itu Pak Filipus. Ya, Pak Filipus. Mana Pak Filipus? Pak Filipus ya. Yang di samping kanan saya, di samping kiri saya, membelakang Pak Benyamin. Salah satu pernyataannya Pak Benyamin yang saya tuliskan di buku itu, tulisannya Pak, ini pernyataannya Pak Benyamin. Inilah kehidupan keluarga kita di sini. Di Long Duhung, satu desa, satu kampung yang ada di Hulu Kelai yang masih mempertahankan kearifan lokal. Besok kami makan setelah kumpul dari gereja ya. Kita akan makan bersama, berkumpul melepaskan kerinduan setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Salam dari Long Duhung. Anugerah Tuhan buat kami semua sehingga kami boleh ketemu dan berbincang-bincang tentang masalah hidup ke depan ini Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat roti dan minuman yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu buat kami malam hari ini. Berkati mereka dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan. Suci kuduskan minuman ini buat kami malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, doa kami sambut berkat dan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doanya tadi apa, Bu? Doanya tadi Bu Dolman, aduh. Apa tadi doanya Bu Dolman? Mudah-mudahan tidak berhasil katanya supaya pulang kembali ke Long Duhung. Karena ini kampung saya juga, Iya. saya pasti kembali. Oh, coba dia bilang begitu, Kak. Kemarin kan kita nggak sempat nangis sana sini, cari dia, kita kan tinggal nunggu. Ya gitu kenyataannya, gitu. Kasih banyak Bu Dolma. Maaf kalau ada salah saya Pak dalam. Tapi tambah cantik Ibu. Jangan ngolak Pak. Ini apa bujur ini? Ya, terima kasih. Kasih banyak Bu Dolma. Halo, tadi kita sudah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang saatnya istirahat. Ini mengulang 7 tahun lalu, 6 tahun lalu, pakai sleeping bag, tidur di rumahnya Pak Matias. Matias Ruben, salah satu tokoh pemuda juga yang ada di Long Duhung. Saat ini sama dengan Wandi. Wandi, Ya, kita pakai sleeping bag malam ini Wandi. malam. Selamat istirahat. Besok kita lanjut lagi dengan susur Sungai Kelai, menyaksikan aktivitas masyarakat Long Duhung, masyarakat adat Dayak Punan atau Mapnan, dan kita akan lihat dari dekat bagaimana kondisi hutan yang ada di Long Duhung, Kecamatan Kelai. Selamat malam.
Selamat siang. Saya lagi di Longduhung, lagi ketemu dengan Pak Jenas, Pak Ruben, Pak Nathaniel. Pak Nathaniel ini mantan sekretaris kepala kampung, sekretaris kampung. Nah, ada ada Pak Matias dan ada Om Pak Misak di belakang, mantan kepala kampung. Pak Matias, itu kalau kita berburu di hutan, kemana harus kita pergi supaya dapat binatang? Bagaimana caranya Pak Matias untuk berburu binatang di hutan? Langsungkah masuk ke hutan asal-asalan, bawa sumpit, bawa senjata, atau bawa apa, ngendus-ngendus kah, atau apakah? Gimana tuh Pak Matias? Kalau di sini kan masih kedengaran itu suara-suara monyet. Gitu. Kalau kita mau berburu monyet ya. Kalau suaranya di gunung sebelah sana ya kita pergi dulu ke sana. Ngintip-ngintip dia. Pasti kan dia ada kalau dia tidak jalan dia pasti makan. Nah kalau dia pas jalan tuh ya kita sudah kira-kira kita pergi ke depannya lah kalau saya itu. Jadi tidak asal-asalan kita masuk hutan gitu, pergi berburu gitu? Wah, kalau asal-asalan tuh nggak bakalan kita dapat itu. Terus kalau berburu babi gimana dong? Kan berburu babi itu ada, kalau di sini ada dua jenis, dua macam lah ya. Ada yang berburu pakai anjing, ada yang Nunggu? pergi panggil dia sambil nunggu. Dipanggil? Aha. Dipanggil bagaimana? Susah juga kita mau bilang, tapi namanya dipanggil lah biar dia datang. Dengan cara siulan kah? Bersiul? Cara, bikin suara monyet itulah, karena dia kan suka makan Buah yang dimakan monyet? ya. Itu sih. Dalam pernah pengalamannya Pak Matias berburu berapa ekor dalam satu hari? Kalau musimnya begini ya nggak bakalan kita dapat. Kalau babi, nah, kalau mungkin monyet adalah. Dulu pengalaman yang pernah Kalau tidak. yang dulu sih waktu tahun berapa di Umun itu pernah dapat 2 ekor Apa itu? babi. Babi. Nah, Kalau payau di sini enak kak? Katanya di sini menurut orang-orang payau itu tidak diambil anunya, sama apanya namanya, isi dalamnya, dagingnya aja yang diambil. Dibuang kah? sama aja. Orang nggak bisa bawa pulang aja, ditinggalkan dalamnya itu. Bukan karena nggak enak, Bukan karena tidak enak, iya, bukan tapi karena susah bawanya. karena berat kan. Ya, pertama kita tinggalkan yang di dalamnya, yang dagingnya kita utamakan. Pernah berburu pakai sumpit? Ya, karena langsung saya di ladang ini. Sumpitnya di ladang. 100 meter masih bisa kena. Tergantung sempitnya. Kalau sempitnya semakin kecil lubangnya, Itu pakai racun lah. enggak lah, nggak mungkin kami nggak pakai racun kalau sempit itu. Racunnya diambil dari hutan. Dari kayu di hutan ada Kayu. getah kayunya. Terus Ada kita. Ada tahu jenis kayunya? kalau saya masih tahu lah, generasi saya masih tahu. Atau yang anak-anak Nah, sekarang belum tentu tahu ya. ya itu saya khawatir juga di situ. Kalau Pak Nat, binatang apa yang pernah diburu sama Pak Nat? Pernah dapat kancil? Pernah Dapat monyet? pernah Di antara banyak binatang buruan itu yang mana paling disukai Pak Nat? Yang paling enak? yang paling enak dagingnya monyet. Monyet ya? Ya. Babi? Enak juga, cuman nggak terlalu gitu. Oh, Jadi gitu ya? nggak bisa kita makan terlalu banyak. Tapi kalau monyet enak sekali ya? Ya, Apanya yang paling enak kalau monyet Pak Nat? ya dagingnya. Oh dagingnya. Ada hatinya, apanya, Ya, kepalanya. termasuk hatinya enak. Gitu ya. Berapa biasa dapat satu hari kalau pergi berburu Pak? Biasa dapat berapa ekor? Kalau zaman saya suka pergi cari monyet itu bisa dapat paling banyak itu 2. Dua ya. Ya, Bapak kalau misalnya untuk berburu monyet itu pergi kemana tuh? Di pinggir sungai kah? Atau di tengah hutan juga? ya di mana biasanya monyet itu sering tinggal, dia kadang di pinggir sungai juga, ada juga aja di hutan. Jadi saya sering carinya ya di pinggir-pinggir sungai, karena dia biasa tidur di pinggir sungai. Kalau monyet, Biasa tidur di pinggir sungai? ya bisa tidur di pinggir
Bapak pergi berburu malam, siang atau pagi? Kalau saya pagi-pagi, soalnya dia mau turun dari tempat tidurnya, dari kita sedikit ya. Pak Ruben, nah, saya wawancara juga Pak Ruben. Pak Ruben sudah pernah sering berburu juga Pak Ruben? Ya, kalau waktu saya buat itu berburu juga saya. Berburu? Ya, Apa biasa binatang buruannya Pak Ruben? apanya? Yang biasa diburu Pak? Ya, seperti bilang di datanya itu monyet itu yang sering. Dan paling enak memang monyet? Ya, memang enak ya Oh ya? dagingnya. Kalau payau? Payau itu karena payau itu agak kurang ya. Dan tidak enak dagingnya ya? Ya, Oh. enak juga dagingnya Tapi yang paling enak monyet ya? Setuju Pak Jinas? Memang monyet kah yang paling enak? kalau kita mau lakukan uji coba boleh juga. Diperbandingkan antara babi, payau dengan monyet ya? Ya. Oh gitu. Ya. Enak. Pak Jinas sering berburu kalau malam? Pernah? Kalau waktu masih bujang sering. Yang Itu paling, nginap di hutan? tidak enak. Kita mesti pulang karena kita berburu malam itu. Itu kita berjalan terus ataukah ngendap-ngendap di satu tempat berdiam jalan? Ya, lebih kurang lah begitu. Kita kondisikan. Kalau kita perlu jalan terus. Kalau kita rasanya capek ya istirahatlah. Katanya kan orang berburu itu kan cari tempat makan binatang, baru kita duduk di situ nunggu atau gimana? Iya, kalau yang apa namanya ya Pak, kalau kita berburunya siang, ada juga begitu. Nah pengalaman saya tahun berapa kita kami sama Pak Jonas waktu pergi ke Sidoong. Kalau berburu dia malam monyet, kami manjat itu Pak. Bapak manjat? Iya, kita manjat baru kita sumpit. Itu kalau orang yang enggak masuk akal, tapi kami itulah nekatnya Punan itu. Nekatnya orang Punan. Saking enaknya. Saking enaknya. Saking enaknya daging monyet. Oh ya? Iya benar katanya beliau. Iya. Jadi kalau monyet itu sudah dia. Kalau Bapak diberikan pilihan makan ayam atau monyet, pilih mana? Ya makanya saya jengkel monyet yang Di mana? sana itu pegang-pegang saya, meremehkan. Tanjung Batu. Oh, Bapak dipegang sama monyet di Tanjung Batu. Bapak merasa Betul, merasa betul. diremehkan sekali. Betul, diremehkan. Enggak, kalau berikan pilihan menu, ada tuh ayam, ada monyet. Bapak pilih yang mana, Pak Matias? Jelas monyet lah. Masa sih? Iyalah. Masa begitu sih? Apalagi ayam potong ada. Kalau ayam kampung dengan ini masih tetap monyet. Monyet lah. Begitu ya? Memang kan ini monyet kecil ini badannya. Daging apanya kita ambil di situ? Susah juga. Mau dibilangin sama bapak nanti. Iya. Nanti kalau ada monyet baru saya tunjuk. Oh iya. Saya pernah waktu kita buka ladang di bawah, itu lagi dapat monyet kan, saya lihat lagi dikuliti. Ya. Terus? Ya, saya membayangkan kepalanya Bapak Isap itu gimana. Ya, ada di ladang kan itu siang-siang sama tutut itu hari. Apalagi buka ladang, saya lihat juga ada monyet yang ditangkap. Kayaknya bekantan itu. Lagi dikuliti kepalanya kan. Saya bilang, gimana cara ngisapnya ini lah? Hah? Jadi tetap pilih monyet yang paling enak Pak Matias ya. Selain monyet apa yang enak Pak Jinas? Ular. Ular enak juga. Ular enak. Katanya ular panas. Sama Pak. labi-labi itu enak. Labi-labi juga enak Pak. Hah? Labi-labi? Ya, labi-labi juga enak. Itu banyak kah? Susah juga kita dapat. Susah dapat ya? Kalau ular itu untung-untungan dalam 2 tahun kita bisa dapat. ekor. Itu untung-untungan juga Pak ya? Ular itu katanya yang bisa makan sama dengan daging buaya, daging biawak, sama. Tapi saya buaya belum pernah. Buaya enggak pernah? Enggak pernah. Pak Matias? Enggak lah. Tapi pernah katanya malam-malam Bapak ada ular besar kayak gini, sebesar paha lewat, Ya. Bapak langsung turun pukul kepalanya. Di Parang lah. Di Parang. Gimana rasanya itu? Enak sekali kan? Ya
Iyalah, makanya aku bawa masukkan di karung kan. Mm-mm. Mobilnya Heri juga waktu itu yang jemput saya dari sini. Mm-mm. Begitu sampai di Ketemu sana, ular, nggak takut kah dipitok? ya, enggak lah, kita enggak Hah? paling takut yang tetap berhati-hati. Ah, walaupun Pernah nangkap orang hutan? wah, enggak lah. Enggak ada orang hutan di sini. Nggak ada orang hutan di sini ya? Iya, makanya saya tanya Hmm. Bapak itu sampai sudah rambut putih begitu enggak? Hmm. Pak Jenas juga. Pak Jenas belum pernah. Heeh. Kalau Pak Ruben pernah dapat orang hutan? Enggak. Hah? Agak susah memang orang Susah hutan ya? di sini. Kalau di daerah Kecuali kalau Longgi, Lesan itu ya, Merapun, Merasa mungkin masih ada ya. Iya. Ya kita di sini nggak pernah lihat orang hutan. Aku belum pernah Hmm? lihat Hmm? itu. Saya seumur hidup belum pernah Mau- lihat mau- barang itu kalau jalan sendiri di Iya. hutan. Belum pernah. Belum pernah ya. Kalau lihat sih ada, tapi Hmm? itu kita lihat ya makan-makan buah di hutan. Hmm. Nah gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah lihat karena besar juga kan. Iya, enggak berani kita dekat ya. Pak Ruben pernah menangkap binatang buruan berapa ekor per hari Pak Ruben? Enggak lah, Hmm? enggak berani itu. Tapi kalau misalnya Pak Ruben masuk di hutan berapa hari paling lama? Kalau musim buah? Mau 1 tahun juga mau saya. 1 tahun di hutan mau aja. Ya mau. Yang penting tinggal di hutan. Yang tempat kayak gini. Hah? Itu Kenapa Bapak suka sekali di hutan? Memang begitulah. Mm-mm. Nenek moyang saya tinggal di hutan. Mm-mm. Saya juga ikut mereka. Iya. Jadi cuma bawa beras saja masuk hutan. Terus lauknya gimana sudah? Bikin jago itu, Oh, iya. yang dulu itu. Tapi lauknya? Di sana paling banyak lautnya, ada ikan. Hmm. Ada ikan Pak Manu ya? Pak Nat? Kalau di hutan itu kan lebih banyak lauk kita di sana. Hmm. Ada ikannya. Yang dua ini ya. Jadi kalau Pak Ruben biasa masuk ke hutan 1 minggu gitu, Iya, 1 minggu, 2 minggu. setengah minggu. Hmm. Sekarang Merasa enak kah kalau masuk ke hutan itu Pak? enak juga. Mm-mm. Sangat kebiasaan. Hah? Sangat enak. Kenapa Pak? Padahal ada rumah di sini. Kalau di rumah itu kan ada banyak virus di rumah. Apa? Virus. Virus? Banyak. Virus apa pula Pak? Banyak. Hah? Terus kalau sekarang kita kenal dengan virus corona. Hah? Kalau di hutan tidak ada. Di hutan corona tidak ada. Tapi ingat Pak, virus ada virus babi sekarang Pak. Virus babi itu berbeda dengan virus corona. Heeh. Gitu Jadi ya. di hutan itu memang ada ada seni yang membuat kita Mm-mm. sangat rasa senang, Bahagia. bahagia. Biar tidak ada ikan. Biar tidak ada ikan. Jadi kalau misalnya suatu waktu Pak Jenas ini masuk hutan, cuma bawa beras, tidak bawa lauk, tiba-tiba masuk ke hutan tidak ada dapat binatang buruan, Bapak makan apa? Makan nasi, Hmm? tahu asal ada garam masih bisa. Tapi kalau di rumah tidak bisa. Kalau tidak ada lauk tidak bisa. Oh iya, Iya, kalau di hutan makan nasi dengan garam bisa. bisa. Suasananya enak. Kita melihat pohon-pohonan, kita lihat kicauan burung, kita mendengar di sekitar kita tuh ada banyak binatang menghibur sambil menelan nasi. Tidak terasa kalau tidak ada lauk. Nah iya, di sini gampang aja dengan bawa ikan Pak lah. Oh iya. Apalagi kita bawa ikan. Yang jelas kan kalau masuk di hutan itu, Hmm? yang saya rasakan lah ya, Hmm. selain kita berburu, Hmm. kalau tidak dapat daging Hmm. buruan di hutan itu, Hmm. ada juga yang kita bisa makan kayak umbut-umbut. Umbut-umbut, umbut rotan. Rotan itu yang bisa bikin orang Bertahan. itu Hmm. bisa bertahan di hutan. Nah orang Punan ini kalau musim buah kan tinggal di Mapna ini tinggal di hutan. Itu kenyang aja kah kita makan buah? Sangat kenyang Hmm. kita makannya. Hmm. Iya, dan kita makan langsung sama biji. Iya, kenapa itu orang Punan, orang Mapnan, kalau makan buah ditelan dengan bijinya? Ya, memang harus begitulah. Karena Karena memang nggak bisa rasanya kita mau buang anunya, kecuali mm-mm, yang durian itu sama anu itu. durian nggak bisa ditelan dengan bijinya. bisa. Rambutan ditelan bijinya. Rasanya enggak Pokoknya nggak enak rasanya Hah? kalau dimakan sarinya aja baru dibuang. Oh gitu ya? Iya. Iya, iya. Cepat kenyang juga kali ya kalau ditelan dengan Selain bijinya. kenyang itu ya itu tadi. Pokoknya nggak nyambung kalau kita makan Mm-mm. buah. Buah itu nggak ditelan sarinya baru bijinya. kita. Oh iya. Mm-mm.
kebiasaan gitu ya? Ya, biasaannya itu juga. Ya, seru juga itu. Saya pernah diajak sama Pak Matias itu kan ke mana, makan kapul aja kan? Kita di pinggir jalan itu dekat perusahaan. Ya? Suruh telan. Iya, disuruh telan juga sama Pak. Pada akhirnya pagi-pagi saya setengah mati Pak, untuk buang airnya. Mana ada setengah matinya. Enak ya keluar itu. Gitu ya. Kalau malas-malas iya. Kalau apa biji-bijian yang semakin kecil bijinya kita anggap bahwa itu gampang dibuang, ternyata itu lebih sulit. Oh iya. Nah, kalau besar semakin bagus. Iya, semakin besar semakin bagus. Ya. Keluarnya satu-satu. Ya, keluarnya satu-satu. Keluarnya satu, tapi kalau yang kecil-kecil kan dia padat. Oh gitu ya. Padat, Oh iya. Jadi keluarnya susah. Alah, itulah tadi pernyataan sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya masyarakat Longduhung, subetnis Mapnan ya, suku Mapnan yang masih sering berburu di dalam kawasan hutan. Ternyata mereka suka monyet. Katanya monyetnya paling menu yang paling enak. Saya juga belum pernah coba sih sebenarnya. Pak Jenas saya sering cerita-cerita kalau sering nangkap monyet disumpit maupun dengan cara ditembak. Mereka juga ketika masuk ke hutan mereka cuma mengandalkan bawa beras saja dengan garam, dengan harapan mereka dapat lauknya di dalam hutan. Pun ketika mereka tidak beruntung untuk mendapatkan lauk, ya mereka tetap menikmati karena hutan adalah rumah yang sebenarnya bagi masyarakat Mapnan di Longduhung. Kita lagi siap-siap makan siang. Ada ikan sapan ya Pak Matias ya? Ikan salap yang diambil dari Sungai Kelai, digoreng kering. Kita makan bersama pada siang hari ini. Dan bisa menjadi satu ajang silaturahmi lah bagi masyarakat Longduhung. Nanti Pak Jenas yang akan memimpin doa. Ayo Bu, kamera Bu. Tinggal dengan kita, membina kita, sudah kita anggap keluarga. Jadi kalau dia pergi dari tempat kita akan merasakan kehilangan. Kenapa tidak kita anggap bagian dari kita? Ayo, Mut, panggil Pak Misak dulu, Mut. Amanat dari dia ke nama Dewan aja. Oh, gitulah. Oh, mau hujan pula. Oke, kalau gitu dimulai Pak Jenas berdoa dulu. Iya, mari ke samping. Ya, mari kita sini. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang kami Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas pertemuan kami dengan kedua teman kami, Pak Tommy dan Pak Wandi. Kami bersyukur ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan telah merencanakan pertemuan kami. Kiranya pertemuan kami akan memberi makna dalam kehidupan kami untuk saling mendorong, saling mendukung, saling menguatkan. Kami terus berdoa untuk kesehatan masing-masing, Pak Wandi dan Pak Tommy yang sedang aktivitas di kota, hindari mereka dari wabah corona, dan kami juga yang di sini selalu diberi kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur atas berkat makanan yang sudah disediakan melalui tangan ibu-ibu. Sebelum kami menikmati ini, kuduskan supaya kami dapat kekuatan baru untuk tubuh jasmani kami dalam beraktivitas di dunia. Terima kasih. Kami sambut semua berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya untuk pamit dengan masyarakat. Kami sudah berkinap semalam di Longduhung. Namanya Pak Matias ini YouTubers juga nih. Apa namanya YouTube Bos supaya? Petualangan anak rimba. Hah? Petualangan anak rimba. Petualangan anak rimba. Mohon untuk di-subscribe, like and share. Nanti saya juga Pak lonceng. Iya. Terima kasih banyak Bos. Bagaimana tanggapanmu Linda tentang Longduhung? Sebagai anak muda. Iya, sebagai anak muda dong. Aduh, tak rasa saya tahu ngomong ini. Iyalah. Senang, pasti senang lah Heeh. menjadi orang Longduhung. Oke.
tetap semangat dan berharap kampungnya ke depannya lebih maju lah ya, dan anak muda juga ikut berpartisipasi ya. Ya, nanti kita share lagi. Nanti jangan lupa juga saya akan subscribe kanalmu. Mudah-mudahan bisa saya promosikan juga supaya orang tahu bagaimana Long Duhung. Oke? Pak Matias, pamit ya. Terima kasih banyak sudah rumahnya dijadikan tempat menginap selama hampir 7 tahun. Setiap saya ke Long Duhung saya menginap. Pak Filipus terus semangat sebagai bendahara ya, bendahara kampung ya. Ibu Dolma tetap semangat, jangan lupa tetap tanam sayur ya. Yang belinya siapa? Nanti saya yang beli. Oke, selamat. Terima kasih banyak. Hari ini kami sudah balik menuju Tanjung. Ini sudah perjalanan ke luar kampung Long Duhung. Kabut sangat terlihat di daerah pegunungan, bukit-bukit yang di sekitar kampung ini.